Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini, Kanala akan bahas tentang 9 saham bank terbaik yang selalu bagi dividen. Ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang tertarik dan mau koleksi saham bank, dan tentunya yang suka dari dividen. Untuk teman-teman yang membutuhkan dan mau ikut private mentoring investasi saham bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya, dan jangan lupa untuk subscribe dulu. Nah, apa daya tarik dari saham bank di Indonesia nih? Kalau kita bicara bank di Indonesia, sebenarnya bisnis bank ini termasuk yang menarik dan menguntungkan. Apalagi kalau kita lihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan atau bank yang besar. Kita bisa lihat bahwa profit margin perbankan di Indonesia itu relatif cukup bagus, sehingga dia bisa menghasilkan profit yang bagus. Kemudian kalau kita bicara value, ketika profit terus naik dari tahun ke tahun, maka value perusahaan akan meningkat, dan dividen yang dibayarkan juga bisa makin besar ke depannya. Jadi, sektor perbankan ini termasuk salah satu sektor yang menarik, dan bisa kita pertimbangkan untuk koleksi jangka panjang. Lantas saham bank apa sih yang menarik untuk dikoleksi kalau kita lihat dari sisi dividen? Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja, ini daftar 9 saham bank yang menurut Kanala menarik karena dia rutin bagi dividen. Pertama, tentu saja ada saham BRI atau BBRI, saham dari Bank BRI. Ini adalah salah satu bank terbesar di Indonesia, dan secara aset dia saat ini yang terbesar di Indonesia ya, sampai saat video ini dibuat. Untuk per lembarnya, ketika video ini dibuat, itu harganya sekitar 4.600-an sekian, jadi satu lotnya sekitar 460.000. Nah, sayangnya memang di 2020 earning per share atau laba bersih per lembar saham BRI itu mengalami penurunan, hanya sekitar 151 di tahun 2020. Artinya kemungkinan dividen yang dibayarkan untuk tahun buku 2020 nanti akan menurun juga. Ini track record pembagian dividen BRI dalam tentang waktu 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat, mereka selalu konsisten bagi dividen tiap tahun dan nilainya juga terus meningkat, tapi mungkin di 2020 akan menurun nantinya. Nah, bagaimana dengan proyeksi dividen BBRI ini? Kalau kita lihat, EPS tahun 2020 itu adalah 151. Kalau kita lihat estimasi dividen payout ratio, mungkin bisa 60% ya, kalau kita lihat data tahun 2019 lalu. Jadi, kalau kita asumsikan nanti payoutnya 60%, estimasi dividennya sekitar 90-91 rupiah. Nah, dengan dividen segitu, kalau di harga saham 4.600, itu yieldnya sekitar 1,9-2%. Dividennya ini turun banget karena di tahun 2020 itu laba Bank BRI anjlok 45%. Untuk jadwal pembayaran dividen, biasanya Bank BRI ini bayar dividen di bulan April atau Maret biasanya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita nanti bisa tunggu. Nah, kendati demikian secara jangka panjang, kalau kita lihat track record BRI, itu mereka masih bisa mencatatkan pertumbuhan revenue dan net profit yang juga bagus. Jadi sahamnya termasuk menarik untuk dikoleksi kalau menurut Kanala untuk periode jangka panjang ya. Nah, ini tadi videonya. Kalau teman-teman mau cek laporan keuangan terbaru BRI dan analisisnya, bisa tonton video ini, linknya ada di deskripsi. Yang kedua tentunya ada saham BCA nih, salah satu bank terbesar di Indonesia juga, dan dari segi aset, BCA ini saat ini nomor 3 di Indonesia. Dia termasuk salah satu bank terbesar, dan tentunya BCA sebagai penguasa market cap di Bursa Efek Indonesia masuk dalam radar koleksi kita. Dan saat ini, ketika video ini dibuat, itu harga per lembar saham BCA sekitar 34 ribuan, artinya untuk satu lot butuh sekitar 3,4 juta. Sebelumnya Kanala juga sudah pernah review secara detail tentang perbandingan antara BCA, BRI, Mandiri, dan BNI di video yang ini. Kalau mau cek perbandingan kinerjanya, bisa tonton video tersebut ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, untuk earning per share di tahun 2020, BCA itu penurunannya yang paling kecil di antara bank-bank besar lain. Itu EPS-nya masih bisa mencapai angka 1100. Turunnya hanya sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Jadi di saat bank-bank lain mengalami penurunan yang dalam, BCA penurunannya yang paling kecil gitu. Dan bagaimana proyeksi dividen BCA untuk tahun buku 2020 nih? Kalau kita lihat, EPS-nya di 2020 itu 1100. Nah, estimasi payout ratio BCA, kalau kita lihat track record-nya selama ini, mungkin menurut Kanala akan diperkirakan ada di angka 40%-an. Jadi, asumsi kita estimasi dividennya nanti adalah 440 rupiah. Di 2020 kemarin, itu BCA sudah bagi dividen interim sebesar 98 rupiah. Jadi, mungkin dividen final untuk tahun buku 2020, sisanya sekitar 342 per lembar sahamnya. Nah, kalau kita total dengan estimasi dividen 440-an tadi, itu angka perkiraan ya, pastinya harus tunggu RPS, itu yieldnya nanti akan sekitar 1,2-2%-an kalau BCA di harga saham 34.000. Jadi secara yield mungkin BCA ini hanya sekitar di level tersebut. Jadi apakah itu menarik? Kembali ke masing-masing investor tentunya. Nah, BCA ini juga punya track record pembayaran dividen yang konsisten setiap tahun dan jumlahnya sebenarnya terus naik. Dan untuk jadwal pembayaran dividen itu biasanya dilakukan sepertinya di bulan April
ataupun di bulan Mei kalau kita lihat dari track record sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek juga nanti. Dan sama seperti BRI, menurut Kanala untuk periode jangka panjang investasi saham BCA masih cukup menarik karena secara growth dan juga dari revenue dan net profit mereka masih bisa mencatatkan pertumbuhan yang konsisten. Yang ketiga tentu saja juga ada Bank Mandiri, salah satu bank terbesar di Indonesia juga, dan dari segi aset mereka ini yang nomor 2 di Indonesia kalau kita lihat laporan keuangan terbaru. Nah, untuk Bank Mandiri, harga per lembarnya ketika video ini dibuat itu 6.500-an. Artinya untuk satu lot bisa kita beli dengan harga sekitar 650 ribuan ya ketika video ini dibuat. Nah, bagaimana dengan earning per share? Sama seperti BRI, Bank Mandiri juga mencatatkan penurunan laba yang cukup dalam di tahun 2020. Dengan demikian, earning per share-nya atau EPS-nya itu hanya sekitar 367. EPS-nya di angka 367, dan ini data EPS beberapa tahun terakhir, tapi itu harus disesuaikan sebelum stock split ya, jadi teman-teman harus sesuaikan juga. Nah, untuk proyeksi dividennya, BMRI ini, kalau kita lihat EPS 2020 itu 367, Kanala memperkirakan estimasi payout ratio untuk BMRI ini sekitar 50% dari laba bersih. Artinya perkiraan kita dividennya mungkin nanti Rp183,5 atau sekitar itu ya nanti per lembar sahamnya. Nah, dengan dividen segitu, kalau kita bandingkan dengan harga saham 6.500, yieldnya itu nanti sekitar 2,8 sampai 3%-an. Sebenarnya untuk ukuran blue chip menurut Kanala ini masih termasuk cukup menarik. Walaupun ini juga kemungkinan dividennya akan turun kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 lalu. Jadi kalau ketika kondisi normal dan kita lihat track record, biasanya dividen yield BMRI ini bisa lebih tinggi lagi. Jadi itu nilai plusnya kalau ada investor yang koleksi saham Bank Mandiri tentunya. Nah, dari segi track record mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun, dan kalau kita lihat di sini itu biasanya jadwal pembayaran dilakukan di bulan April atau Mei setiap tahunnya. Tapi tahun 2019, untuk tahun buku 2019 itu dilakukan di bulan Maret 2020. Nanti kita bisa tunggu jadwalnya seperti apa. Yang keempat tentu saja ada juga Bank BNI dengan kode saham BBNI. Ini termasuk salah satu bank terbesar juga, meskipun secara aset mereka masih kalah dari BCA, BRI, dan juga Mandiri tadi. Nah, untuk per lembarnya saat video ini dibuat itu harganya 6.200, artinya satu lot kita bisa beli dengan harga 620 ribuan. Nah, dibanding 3 bank yang sudah kita bahas sebelumnya, BNI ini yang labanya paling anjlok dalam nih di 2020. Earning per share-nya itu hanya 176, turun dalam sekali dibandingkan periode 2019 lalu. Ketika kondisi normal, misalnya sebelum pandemi COVID, itu earning per share bisa mencapai 800-an, sekarang tinggal 176. Nah, dengan demikian, proyeksi dividen BNI untuk tahun buku 2020, kalau menurut Kanala sih kemungkinan akan turun ya dividennya. Karena kalau kita lihat di sini EPS-nya 176, kita estimasikan payout-nya mungkin hanya sekitar 25%-an ya. Ini asumsi yang pesimis karena kita lihat track record biasanya payout ratio-nya hanya di level-level segitu. Jadi kita estimasikan dividennya mungkin nanti hanya Rp44 per lembar saham. Nah, kalau misalnya itu terjadi, yield-nya saat harga saham 6.200-an itu sekitar 0,7 sampai 1%-an untuk dividen yield-nya yang kita perkirakan di tahun ini. Jadi ini juga bisa dipertimbangkan oleh investor. Walaupun kalau kita lihat track record mereka juga selalu rutin bagi dividen tiap tahun, jumlah dividennya sebenarnya masih terus meningkat. Tapi karena terjadi pandemi COVID yang menyebabkan kinerjanya turun, kita perkirakan dividennya akan turun. Hanya saja untuk kepastiannya teman-teman nanti tentu harus tunggu dari keputusan RUPS Bank BNI nantinya. Jadi silakan ditunggu dan bisa diantisipasi untuk dividennya. Tapi secara jangka panjang termasuk salah satu yang menarik untuk dikoleksi sebenarnya. Nah, yang kelima ada saham BJBR, Bank Jawa Barat Banten. Kalau ini salah satu bank daerah yang terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia. Dan BJBR ini harga per lembar sahamnya itu sekitar 1.560. Nah, kalau misalkan untuk beli satu lot, kita bisa beli dengan harga mungkin sekitar 150 ribuan ya. Nah, dibanding bank-bank yang sudah kita bahas, earning per share BJBR itu justru masih terus meningkat di tahun 2020 ya perkiraannya. Jadi laba bersihnya mungkin masih akan meningkat, dan tentunya dividen yang dibayarkan bisa jadi akan naik dibanding tahun sebelumnya. Jadi kalau bank lain banyak yang berjatuhan, labanya BJBR justru masih terus meningkat. Nah, ini proyeksi dividen BJBR untuk tahun buku 2020. Kalau earning per share-nya kita estimasikan 163, estimasi payout ratio-nya 50% sesuai track record biasanya, bahkan lebih tinggi ya kalau kita lihat track record-nya, maka estimasi dividen BJBR itu nanti sekitar Rp81,5 per lembar saham. Kalau itu terjadi, maka dividen yield-nya nanti untuk
di harga saham 1.500-an itu sekitar 5,4%-an sampai 6%-an. Jadi termasuk sebenarnya cukup tinggi yield untuk BJBR ini, apalagi kalau misalkan nanti ternyata payout ratio-nya lebih tinggi atau dividen per share-nya bisa lebih tinggi, maka tentu yield-nya akan lebih tinggi lagi. Dan ini sebenarnya beberapa bulan yang lalu kan memang BJBR ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau harganya masih murah, tentu yield-nya bisa lebih tinggi lagi untuk dividennya. Dan ini track record pembayaran dividen dari BJBR, kalau kita perhatikan mereka biasanya bayar dividen itu di antara Maret sampai bulan Mei. Dan secara kinerja jangka panjang, menurut kita BJBR juga masih cukup menarik karena seperti bank-bank lainnya, mereka juga masih bisa menumbuhkan revenue dan net profit dalam periode yang cukup panjang kalau kita lihat di sini ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya masih terus bagus profitnya, jadi dividen yang dibayarkan bisa makin menarik. Nah, buat teman-teman yang mau lihat analisis lengkap saham BJBR dan juga BJTM, bisa tonton video tadi ya, linknya ada di deskripsi. Yang keenam, ada saham BJTM atau Bank Jatim nih. Kalau BJBR dimiliki oleh Pemprov dan Pemda Jawa Barat Banten, maka untuk BJTM tentunya dimiliki oleh Pemprov dan Pemda di Jawa Timur, plus tentunya pemegang saham publik. Kalau kita lihat, harga saham BJTM saat video ini dibuat itu sekitar Rp785 per lembarnya. Dengan earning per share yang diperkirakan di tahun 2020 masih akan meningkat, karena laba bersih BJTM sepertinya masih akan terus meningkat juga. Nah, dengan valuasi semacam ini, tentunya saham BJTM ini tergolong tidak semahal saham bank-bank bagus lainnya tentunya. Nah, ini kita coba bikin proyeksi dividen. Untuk estimasi di EPS BJTM di 2020 itu 98. Kalau kita bikin asumsi estimasi payout-nya 50% dari laba bersih, maka estimasi dividennya nanti adalah Rp49 per lembar sahamnya. Nah, dengan dividen segitu, kalau di harga saham 785, maka yield-nya itu mencapai 6,2%-an. Artinya termasuk cukup tinggi juga, karena jauh lebih tinggi dibanding bunga deposito ketika video ini dibuat ya. Jadi ini keunggulannya BJTM, dia sama seperti BJBR, yield dividennya termasuk cukup tinggi. Dan kalau kita lihat untuk jadwal pembayaran, biasanya itu dilakukan di antara bulan Maret sampai di bulan Mei di tahun tersebut. Dan kalau kita lihat 2 tahun terakhir, itu paymentnya dilakukan di bulan Mei. Jadi teman-teman juga bisa antisipasi kalau memang tertarik untuk koleksi saham BJTM ini. Nah, untuk saham-saham lain yang punya yield dividen yang tinggi banget, bahkan jauh di atas bunga deposito, teman-teman bisa tonton video ini. Linknya juga sudah Kanala share di deskripsi. Di situ kita bahas saham-saham dividen yang yieldnya besar. Yang ketujuh ada saham BDMN atau Bank Danamon. Kalau ini termasuk salah satu bank yang populer juga di Indonesia. Dan Bank Danamon ini saat video ini dibuat, kondisinya itu termasuk salah satu bank yang secara valuasi relatif cukup murah ya. Per lembarnya itu harganya sekitar 3.290. Artinya untuk satu lot kita bisa beli dengan harga sekitar 320 ribuan. Nah, ada yang per share di tahun buku 2020 diperkirakan juga akan turun nih, sehingga kemungkinan dividennya juga bisa turun. Kalau kita lihat ini earning per share dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka juga punya payout ratio dividen yang cukup konsisten nih setiap tahun. Bahkan bisa di atas 40%. Nah, kita coba bikin proyeksinya. Kalau estimasi EPS-nya di tahun 2020 ada 201, dengan payout kita perkirakan misalnya 35%, maka estimasi dividennya bisa mencapai Rp70 per lembar saham. Nah, dengan dividen segitu, kalau kita bandingkan dengan harga saham 3.290-an, maka yield yang dihasilkan itu bisa 2,13%. Jadi, memang lebih rendah daripada bunga deposito, tapi ini juga terjadi karena akibat penurunan laba bersih dari Bank Danamon. Kalau kondisinya normal kembali, bisa jadi yieldnya akan makin tinggi, atau mungkin kalau payout-nya ditingkatkan, yieldnya bisa lebih tinggi juga. Mereka juga konsisten dan rutin bagi dividen setiap tahun kalau kita perhatikan di sini, dan biasanya payment date dilakukan antara bulan April atau bulan Mei di tiap tahunnya ya. Anyway, buat teman-teman yang mau cek analisis saham Bank Danamon dan bank-bank lainnya juga bisa tonton video tadi, linknya ada di deskripsi. Yang kedelapan adalah saham Bank Mega atau Bank Mega tentunya. Nah, Bank Mega ini termasuk salah satu bank yang populer juga, dan ternyata kinerja Bank Mega di tahun 2020 itu justru laba bersihnya meningkat. Artinya dia punya daya tarik nih. Walaupun dalam beberapa waktu terakhir tuh harga saham Bank Mega udah naik banyak sekali, dan saat ini per lembar sahamnya itu harganya sekitar 9.300-an ketika video ini dibuat ya. Untuk satu lot berarti butuh hampir 1 juta. Ini data earning per share-nya itu meningkat bagus sekali sebenarnya di tahun 2020 ya, laba bersihnya kalau kita lihat di sini, dan mereka juga punya payout ratio dividen yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, yaitu di sekitar 49%-an. Artinya kalau misalkan ini kembali dilanjutkan, proyeksi dividen Bank Mega untuk tahun buku 2020 itu bisa mencapai dividen per lembarnya bisa sekitar 216-an kalau kita lihat dari data ini ya. Nah, kalau misalkan dividennya 216 di harga 9.300-an, itu estimasi yield dividennya bisa mencapai 2,3%-an. Artinya mirip tadi seperti beberapa bank yang sudah kita bahas. Jadi
Kalau baru mau masuk, tentunya ini juga bisa dipertimbangkan, tapi untuk yang sudah koleksi tentunya yield dividennya mungkin lebih tinggi ya, karena beberapa waktu yang lalu kan saham Bank Mega belum setinggi sekarang misalnya. Ini untuk track record dividennya, mereka juga bayar dividen secara rutin tiap tahun, bisa kita lihat di sini, dan payment date-nya itu 2 tahun terakhir itu dilakukan di bulan April, jadi kita bisa lihat juga, dan nanti kita tunggu seperti apa jadwal pembayaran dividennya. Yang ke-9, Kanala memasukkan saham BBTN atau Bank BTN, ini salah satu bank BUMN juga, dan mereka juga punya track record pembayaran dividen yang rutin setiap tahun untuk BTN ini, dan harga per lembarnya itu sekitar 1.730-an per lembar saham, jadi satu lotnya butuh sekitar 173 ribuan. Nah, ternyata earning per share di tahun 2020 itu masih meningkat dibandingkan 2019 ya. Karena memang 2019 itu laba BBTN itu anjlok banget. Nah, tapi di tahun 2020 earning per share-nya justru masih bisa meningkat walaupun masih di bawah level beberapa tahun yang lalu ketika earning per share-nya bisa di atas 200-an. Jadi, itu gambarannya untuk BBTN ini. Dan kalau kita buat proyeksi dividen BBTN 2020, ini masih estimasi, earning per share-nya sekitar 141, kalau kita estimasikan payout ratio-nya 19%, kalau kita lihat data beberapa tahun terakhir, maka estimasi dividennya sekitar Rp26,7 per lembar saham. Kalau misalkan itu terjadi, maka estimasi dividen yield-nya adalah 1,5%-an di harga 1.730-an. Jadi tadi lebih rendah daripada beberapa bank yang sudah kita bahas. Namun, kalau kita lihat track record, kemudian juga dalam jangka panjang, kalau kinerjanya masih akan terus bertumbuh, ini termasuk salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk koleksi saham bank sebenarnya. Teman-teman tentu bisa analisis lebih detail nantinya. Ini untuk track record pembayaran dividen BBTN beberapa tahun terakhir, selalu konsisten juga bagi dividen setiap tahun, dan payment date-nya itu biasanya dilakukan antara bulan April sampai bulan Juni tiap tahunnya. Nah, ini gambaran kinerjanya BBTN. Kalau kita lihat dari data RTI Analytics ini, revenue-nya masih terus naik sebenarnya sampai 2019, dan net profit-nya pun sebenarnya masih tumbuh juga dalam beberapa tentang waktu tersebut kalau kita lihat. Nah, kesimpulan dari video kali ini, intinya resesi di tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi COVID itu sangat berdampak pada kinerja perbankan. Terutama kita bisa lihat dari turunnya profit dan dividen yang nanti kemungkinan akan dibayarkan. Jadi kinerjanya turun, dividennya juga akan turun. Nah, tahun 2020 ini tahun yang sulit, namun masih ada sejumlah bank yang kinerjanya masih cukup oke atau masih bisa menjaga dan tetap bisa bagi dividen. Kalau Kanala, saham bank favoritnya adalah saham bank buku 4 dan juga bank daerah dengan dividen yang besar. Kalau kamu saham bank favoritnya apa? Komen di bawah ya. Anyway, buat teman-teman yang mau pesan dan beli buku The Happy Investor, bisa ke Instagram Kanala ID, linknya ada di deskripsi. Ini adalah buku panduan lengkap untuk memulai investasi saham. Jadi teman-teman juga bisa pesan bukunya. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah.